Halo semuanya, selamat lagi di LCB, kok LGW channel ya. Yang kita akan belajar Alkitab lagi. Dan judul kita hari ini adalah tentang lahir kembali. Jadi aku boleh mikir, kalau di Sursadi itu aku cepet-cepet, tapi kalau di LGW recording malah aku lama-lamain. Maksudnya ngomongku memang cepet, maksudnya ngomongku biasa, tapi aku mau bikin yang lebih panjang. Padahal di sini itu ayatnya lebih banyak sekali. Sebenarnya aku seperti mereview saja. Apa mungkin ini akan lama? Jadi aku akan coba ya. Jadi aku akan nentuin teman-teman bahwa minimal aku bikin source tadi itu adalah 15 menit. Oke? 15 menit aku akan bikin source tadi. Jadi aku akan pakai suara yang biasa. Gak cepet kayak yang biasanya. Karena aku memang banyak yang bilang aku ngomongnya cepet sekali, seperti adikku. Bahkan aku, orang tua aku bingung dia ngomong apa. Tapi sebenarnya jelas, tapi cepat sekali gitu loh, jadi bingung. Biar kita lanjut ya. Oke. Jadi aku akan kasih tahu kalian bahwa kalau teman-teman belum belum pernah dengar cerita Cunti atau cerita tentang Nikodemus dan ya Yesus atau perbincangan antara mereka berdua, yang sebagiannya itu ngomongin tentang lahir kembali. Memang sebagiannya, karena sebagian ngomong tentang lahir kembali, sebagian ngomong tentang Roh Kudus. Tapi aku akan ambil itu tentang lahir kembali. Jadi kalau teman-teman belum pernah tahu ceritanya tentang John 3 ini, perbincangan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus, teman-teman bisa nonton di atas ini ya. Nah, itu cuma, jadi di situ tuh cuma perbincangan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus yang memperbincangkan atau bilang, yang Tuhan Yesus itu bilang bahwa kamu harus kembali. Kalau kamu mau, jadi kok di situ dibilang, kalau kamu mau melihat kerajaan surga, kamu atau apa? Kalau kamu mau masuk kerajaan surga, kerajaan Bapakku, kamu harus born again dari water dan spirit, dari air dan roh. Jadi itu adalah apa ya? Itu adalah caranya. Maksudnya, kalau kamu mau masuk kerajaan surga, lihat kerajaan surga, kamu harus born again. Sekarang aku ada di sini, ada pemaknya juga seperti ini ya. Sebenarnya udah tahu aku lama namanya Atmotion, tapi ya baru dipakai sekarang. Atau aku udah pernah pakai ya, nggak tahu juga. Oke, nah di sini ada pertanyaan, apa itu water? Nah, ini kan kita harus lahir kembali, lahir dengan air. Nah, dari air kan kita kan diciptakan seperti RGW hari ini, kita diciptakan dari debu dan tanah. Kan kok bisa gini? Kok bisa? Kan membingungkan, ya kan? Nah, jadi kita mau cari tahu air itu apa. Nah, jadi ujian 526, jadi kita hanya pakai satu, maksudnya kita jawab ini pakai satu ayat aja. Ya memang dari dulu nggak pakai satu ayat sih. Iya benar juga. Nah, di Efesus 5:26, di Efesus 5:26, di situ bahwa kita itu disucikan. Kita itu disucikan, dibersihkan, dibasuh, dimandikan. Itu dengan atau pakai air, dan air ini berarti firman, dan ini tuh untuk menyucikan gereja.
Kalau teman-teman baca ayat selanjutnya di ayat 27 bilang gereja ini menjadi gereja yang kudus, yaitu gereja yang tanpa cacat, tanpa celah. Itulah semuanya lah itu. Nah, lalu di sini ada pertanyaan lagi. Apa itu spirit? Jadi tadi kan air itu adalah firman ya. Sekarang apa itu spirit? Apa itu roh? Di John 6:63 saat murid-murid nggak ngerti, aduh, maksudnya dia bersungut-sungut, aduh, ini Tuhan Yesus berat banget ini, bisa bikin banyak murid-murid pergi nih, murid-murid Yesus maksudnya. Aduh, itu bukan murid yang selalu ada ya, yang 12 murid itu yang terkenal, yang lain. Maksudnya saat di Kapernaum, ya benar Kapernaum, bukan, nggak tahu, pokoknya di sinagog, di gereja gitu. Nah, gereja bangunan maksudnya. Di sini Yesus tahu hati mereka. Dan lalu Yesus jawab, jadi firman yang aku katakan kepada kamu itu adalah roh dan itu adalah kehidupan. Jadi roh itu adalah kehidupan dan firman. Oke, tutup lagi. Nah, jadi kita sekarang akan gabungin lagi dan kita dapat ini kata-kata ini. Jadi kita itu lah harus pun oke tok piye. Oh ya. Wah. Mantap. Nah, ini jadi kalau mau melihat kerajaan surga dan masuk, gak cuma lihat dong, dan masuk kerajaan surga, kerajaannya Bapa maksudnya, kamu harus born again, lahir kembali dari firman. Dan sekarang lahir dari firman, lahir kembali, terus gimana? Gimana caranya kita lahir kembali dari firman? Sudah kita ciptakan lagi. Hah? Terus gimana? Kita mati dulu, terus hidup lagi? Apa gimana? Aku bingung. Atau kita berdoa, habis itu kita bisa lahir kembali? Gimana? Aku bingung, gak ngerti aku. Oke, kita jawab. Nah, ini maksudnya apa? Kenapa wordnya ini tuh harus diapakan? Ya, maksudnya ini mau jawab ya. Ya ada lagi, ada admotion lagi. Oh ya, ini cuma kasih tahu aja bahwa aku tuh sebenarnya review ya di sini atau mengulang kelasku di sini. Sebenarnya kelasku udah panjang sekali, mulainya udah dari 1 tahun yang lalu, tapi aku mau ulang dari awal lagi supaya aku ingat, nyantol, nemplek bahasa Indonesia. Udah merekat, sudah klaim tuh di dalam otak, dalam sel-sel otak gitu. Nah, lalu kita akan jawab pertanyaan ini yang ada di dalam hati kalian atau ada di dalam hati aku. Bukan sebenarnya. Kalau ada di dalam hati orang yang serasa ingin tahu dan jujur dan benar-benar ingin mencari tahunya. Jadi wordnya itu harus diapakan dan itu supaya bisa born again. Ini apa ini tuh wordnya, kita harus berdoa apa gimana? Bingung. Oke, jadi di John 17:17 bahwa born-nya itu atau kita lahir dari firman itu adalah lahir dari kebenaran. Dan ini kita lahir firman dari firman ini untuk kita untuk mendapatkannya. Dan untuk mendapatkan lahir kembali kita harus
disucikan. Lalu disucikan itu apa? Apa itu disucikan? Sanctified. Jadi sanctified itu di ayat Yesaya 66 ayat 17. Di Yesaya 66 ayat 17 jadi sanctify atau disucikan, dikuduskan sama dengan di apa? Harus di apa? Aku udah pernah tahu dulu tapi itu lupa lagi. Aduh, orang nggak ada wifi dong. Apa sih nggak ada wifi? Lah, ada tulisannya di sini ya. Di purify dan sanctify itu pakai firman dan kebenaran. Dan juga di purify itu dengan word. Dengan apa? Dengan firman dan kebenaran. Nah, teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Purify ini apa? Ini kayak dibersihkan, disucikan, mengkilapkan. Misalnya emas itu dibakar supaya dia jadi bersih, mengkilap, gitulah. Itu istilahnya. Nah, lalu kalau kita tidak di sanctify, tidak di purify, kalau tidak di purify itu saya itu bisa tidak di purify. Kalau saya tahu yang salah, tidak bisa di born again dan tidak masuk. Kita coba tambahin dulu. Yang salah itu, kalau salah itu adalah tidak bisa di born again dan tidak bisa masuk ke kingdom of God, kerajaan Bapa. Oke gitu ya. Oke, masih 12 menit ke 12. Masih bisa tambah, Cak. Tambah, Cak. Oke, Lur. Nah, di sini kita ambil ayat terakhir kita. Ayat terakhir kita di ayat ini di Petrus 1 ayat 22. Masih sebentar lagi 15 tapi suara udah kering, udah tadi ngomong terus bikin LGW sama sini ya. Aku mau mainan dulu sama adekku, capek banget aku pengen bersenang-senang dulu, maksudnya bukan main game apa-apa gitu, kayak istirahat dari laptop sama ngomong-ngomong lama banget kayak gitu. Udah, kita langsung aja, gak usah bersungut-sungut. Jadi di 1 Petrus 1 ayat 22 di sini kalau kita mau di purify gitu ya. Kalau saya mau born again, saya mulai kembali, saya harus dipurify. Saya harus dipurify dengan air, dengan water dan spirit dan roh. Atau water dan spirit ini adalah firman atau kebenaran, dan kebenaran atau firman ini harus diturut. Jadi kita harus menurut ini.
Tentu saja kalau teman-teman ada yang tahu bahwa ada ayat namanya Roma 7:14-15 bilang bahwa saya tidak bisa menurut karena saya daging. Saya menurut ini, obey menurut itu, obey menurut firman atau kebenaran ini, saya itu menerima penurutannya Kristus karena saya pilih untuk tidak layani daging. Dan kalau saya menurut itu, saya mengungkapkan penurutan Kristus yang saya terima. Oke. Nah, di ayat itu udah ya. Jadi itu saja. Udah 16 bahkan udah kelebihan, apa-apa. Kelebihan 1 menit aja nggak apa-apa kan. Nah, jadi kesimpulannya cuman akhir, nggak ada catatan tapi langsung aja aku bilang bahwa kalau kita mau born again, kalau kita mau lahir kembali, kita harus disucikan dengan firman dan kebenaran, atau water dan spirit, atau air dan roh. Dan firman atau kebenaran ini harus kita penurut, dan kita hanya memilih saja. Kita hanya memilih untuk kita menurut. Kita tinggal pilih aja dan selesai. Dan kita menurut karena kita mengungkapkan penurutannya. Ya teman-teman, aku sebenarnya sih mau ngomongin tentang iman dari ini, tapi aku lupa, padahal aku baru jelasin di LGW itu kalau ini Hebrew ini tuh mau buat aku di society, jadi aku lupaan, tapi aku udah terlalu capek sini, jadi ya maaf ya teman, aku rekamnya ini dulu, aku malah ngerekam yang ini gitu kan. Udah gak apa-apa ya, jadi besok aku akan ngomongin tentang Ibrani 11. Oke. Jadi karena sudah keluar langsung, tapi aku mau outro dulu. Terima kasih semuanya sudah menonton LGW Channel, dan tonton terus LGW Channel dan reason terus bersama-sama, dan atau bisa reason sendiri, pribadi bersama-sama dengan Roh Kudus yang adalah Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya. Dadah.